Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Dalam masa Prapaskah, kita merenungkan perjalanan iman kita dengan Yesus Kristus. Mengingat bahwa sejak lama Allah menanam pohon kehidupan dan sekarang Kristus disalibkan di kayu salib. Kita mengingat lagi bahwa kehidupan datang melewati kematian dan kita dijanjikan bahwa kematian bukanlah kata terakhir. Kita menyalakan lilin pada minggu terakhir masa Prapaskah, mengingat Allah yang setia melalui salib Tuhan kita. Kematian dikalahkan. Tidak ada lagi ratapan karena Kristus menang atas kematian. Mari kita berdoa. Dalam hari-hari kami yang panjang, ya Allah, semoga kami mengingat bahwa Engkaulah yang memanggil kehidupan dari kematian. Engkau adalah Tuhan kami, di dalam nama Yesus Kristus yang dengannya kami berjalan menuju salib. Kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini diambil dari Yohanes 19 ayat 31 sampai 42. Lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dan dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nats yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluruskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Keluar dari kegelapan. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Yohanes 19 ayat 40. Perayaan Paskah segera tiba. Pilatus memerintahkan untuk mematahkan tulang paha mereka yang disalibkan. Tujuannya agar mereka segera mati. Paha kedua orang yang disalibkan bersama Yesus dipatahkan. Tetapi karena Yesus telah mati, maka lambungnya ditusuk tombak dan keluarlah darah bercampur air, untuk membuktikan bahwa raja orang Yahudi telah benar-benar mati.
Saat itulah murid rahasia Yesus, Yusuf dari Arimatea, datang. Dia adalah anggota majelis agama Yahudi yang tidak setuju dengan keputusan majelis untuk membunuh Yesus. Dia dengan berani memohon izin dari Pilatus untuk menguburkan mayat Yesus. Pilatus mengizinkannya. Murid rahasia Yesus lainnya, Nikodemus, bergabung dengannya. Nikodemus adalah seorang Farisi yang datang menjumpai Yesus di malam hari untuk berdiskusi dengannya. Sekarang dia melangkah ke dalam terang dan menolong Yusuf membandingkan mayat Yesus untuk dikuburkan di kubur baru milik Yusuf. Tetapi kubur itu adalah tempat peristirahatan sementara. Kematian tidak dapat menaruh tubuh Yesus, bahkan tidak dapat menyentuhnya dengan noda kebusukan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit untuk hidup dan hidup selama-lamanya. Suatu hari kelak, kita akan dibaringkan di kubur kita masing-masing. Tapi bagi kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, masa depan kita akan sama dengan Dia. Tubuh kita akan beristirahat di kubur sampai Dia kembali. Yesus akan membangkitkan kita untuk membawa kita ke Firdaus dengannya selama-lamanya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyucikan kubur kami melalui Engkau yang beristirahat di dalam kubur. Penuhilah kami dengan sukacita dan iman, bahkan ketika menghadapi kematian, sehingga kami melihat Engkau dengan mata kepala sendiri. Ketika Engkau kembali membangunkan tubuh kami dari kematian. Amin. Terima kasih karena pada hari ini kami boleh merenungkan kembali firman-Mu ya Tuhan. Firman yang mengingatkan kami begitu besarnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati, disalibkan, dan dikuburkan, dan akan bangkit kembali naik ke surga, duduk di sebelah kanan-Mu ya Tuhan, dan mempersiapkan sorga bagi kami semua, orang yang percaya dan mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami mengingat kasih-Mu yang besar itu Tuhan, dan biarlah Engkau tetap memberikan kami kekuatan dan juga sukacita, agar kami yakin dan percaya bahwa kami akan tetap dikuatkan Tuhan untuk setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.